Ketika kita menjalani kehidupan ini, seringkali kita dihadapkan pada kesulitan, tantangan, dan masalah yang menerpa kita. Baru saja bangun tidur dan membuka mata, kita langsung dihadapkan dengan sejumlah tugas dan tantangan yang perlu segera diatasi. Ditambah hidup ini seperti kejutan, seorang manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ada pepatah kuno yang berbunyi, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Ini menggambarkan bahwa manusia dapat menjadi kejam atau egois terhadap sesamanya manusia, terutama dalam persaingan atau situasi yang sulit. Maka entah disadari atau tidak, stres karena ketidakpastian hidup ini sudah menjadi makanan sehari-hari seorang manusia, dan gabungan dari semua masalah di atas bisa menyebabkan kita mengalami kegelisahan, kebingungan, kesepian, ketakutan, dan lain-lain. Tekanan hidup membuat kita menangis. Kita bersedih atas berbagai penderitaan hidup, dan kita sangat membutuhkan pertolongan. Seperti pemazmur yang berkata, "Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Benar, ayat yang diambil dari Mazmur 121 ini menggambarkan bahwa dari dulu sampai sekarang, pertolongan sejati itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita pun harus ikut mengimani jawaban pemazmur itu, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, Bapa kita yang di sorga, tahu dari semenjak dahulu akan semua kebutuhan kita, bahwa selain kita memiliki kebutuhan akan pengampunan dosa untuk keselamatan yang dimana membuat kita bisa masuk surga setelah mati, ternyata Tuhan juga mengetahui bahwa kita akan membutuhkan pertolongan yang terus-menerus selagi menjalani hidup di dunia yang susah ini. Oleh karena karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita memperoleh jalan keselamatan. Dan oleh karena Tuhan Yesus pula, kita akan selalu mendapatkan segala kebaikan, yaitu berkat dan pertolongan, bahkan mujizat dalam hidup ini. Tahukah Anda bahwa di sepanjang sejarah manusia, tidak ada satupun orang hebat yang sanggup memberikan janji kepada pengikutnya seperti Tuhan Yesus memberikan janji, yaitu janji untuk tidak akan meninggalkan mereka bahkan setelah tidak ada lagi ada di dunia ini. Dalam Yohanes 14 ayat 18, Tuhan Yesus berjanji, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Dan Tuhan sudah menepati janji itu melalui kehadiran Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Semenjak itu, barang siapa yang percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan diam dalam diri orang tersebut. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 16-17. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Tuhan tahu kita akan terus membutuhkan pertolongan. Tuhan sudah mendengar teriakan minta tolong kita, meskipun itu tidak terucapkan. Jadi jika Anda rindu untuk menjalani kehidupan ini dengan kemenangan, jika Anda rindu dapat menjalani hidup pada hari ini dengan kemenangan, maka sebagai orang percaya Tuhan Yesus, ingatlah selalu akan kuasa Tuhan yang menanti untuk diundang di dalam doa Anda. Sebelum memulai hari, sediakan waktu untuk mengundang Roh Kudus dalam doa. Allah Roh Kudus, Sang Penghibur dan Penasihat,
siap untuk memimpin hati kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mengundang kehadiran Roh Kudus dalam doa adalah seperti membuka pintu hidup kita agar bisa menerima pertolongan dan bimbingan dari Tuhan. Ketika kita berdoa dengan kerendahan hati dan perasaan miskin di hadapan Tuhan, secara ajaib, pikiran kita akan dibersihkan dari segala kedagingan. Ingat, dalam Roma 8 ayat 6 tertulis, "Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Jadi dengan mengundang Roh Kudus, kita akan cenderung melakukan atau memikirkan hal-hal yang merupakan keinginan roh, sehingga perilaku maupun pilihan hidup kita akan menghasilkan hidup yang artinya berkat, kesuksesan, dan damai sejahtera. Pada dasarnya, semua masalah yang terjadi dalam hidup kita kebanyakan karena berasal dari keinginan daging, entah disadari atau tidak. Keinginan daginglah yang membuat masalah kita semakin runyam. Itulah makna sederhana dari maut. Roh Kudus datang seperti angin sepoi-sepoi, menghembuskan kebijaksanaan dan pengertian ke dalam pikiran kita. Dalam ketulusan hati, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran, harapan, dan impian kita kepada Tuhan, melepaskan beban yang telah lama membebani kita. Karena berserah adalah kunci keberhasilan mengatasi stres. Ketika kita berserah, maka kita bisa percaya bahwa apapun yang terjadi pada hari ini, Tuhan tetap pegang kendali. Karena Dia adalah Bapa kita yang kekal. Dalam doa, kita memohon kehadiran Roh Kudus. Dengan penuh keyakinan, iman kita berkata, "Roh Kudus, saya mengundangmu untuk hadir dalam hidup ini. Bimbinglah saya, arahkanlah saya, dan berilah saya kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup ini." Lalu perhatikanlah, dalam keheningan yang mendalam, kita akan merasakan kehadirannya yang lembut, mengelilingi kita dengan cinta dan kepastian. Kita akan merasakan pula kekuatan dari Roh Kudus mulai mengalir di tubuh kita. Ditandai dengan kita akan merasa terhubung dengan Tuhan, dan hati kita menjadi satu dengan kehendak-Nya. Lalu ketika doa kita sudah mau selesai, kita harus meresapi kehadiran Roh Kudus dalam diam. Biarkan Dia berbicara kepada kita, memberi kita petunjuk dan penghiburan yang kita butuhkan. Dan ketika kita bangkit dari doa, kita telah membawa kuasa Roh Kudus bersama kita dan siap untuk menghadapi hari dengan keberanian dan iman yang kuat. Haleluya! Amin. Berdoa dengan mengundang Roh Kudus sebenarnya merupakan perintah Tuhan kepada kita yang kita bisa baca dalam kitab Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oleh karena itu, tanpa keraguan, teruslah berdoa, terutama ketika ingin memulai hari. Jadikanlah setiap doa kita itu sebagai perjumpaan yang indah dengan Roh Kudus. Jangan pernah ragu, karena Alkitab pun mengajarkan dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini artinya, bahkan ketika Anda bingung untuk berkata-kata, mungkin karena saking beratnya beban hidup ini, sehingga tidak tahu bagaimana lagi mesti berdoa, Anda tetap bisa berdoa, karena Roh Kudus yang akan berdoa untuk Anda. Yang Anda mesti lakukan hanya mempunyai hati yang niat dan menyediakan waktu untuk berdoa. Pada dasarnya, Roh Kudus itu sedang menanti undangan Anda. Ya, Roh Kudus itu sudah ada dalam diri orang percaya, tetapi hanya bisa bekerja bila ada kerinduan dalam hati Anda untuk mengundang
kehadirannya. Mungkin dari Anda ada yang masih bingung dan belum begitu memahami apa itu Roh Kudus. Singkatnya, Roh Kudus adalah Tuhan, merupakan bagian dari Tritunggal. Roh Kudus itu setara dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Karena kita lihat dalam Matius 28 ayat 19 yang tertulis, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini artinya, ketika seseorang dibaptis, maka orang itu harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka inilah Tuhan Tritunggal, 3 pribadi tapi satu kesatuan. Karya Roh Kudus telah ada dari zaman dulu hingga sekarang. Kita bisa baca di sepanjang Alkitab bagaimana Roh Kudus banyak berkarya dari kisah-kisah di Perjanjian Lama sampai Baru. Bahkan di sepanjang sejarah umat manusia, kalau kita jeli, kita dapat melihat berbagai macam karya Roh Kudus dalam orang-orang percaya. Tuhan Yesus yang ada di surga bersama Allah Bapa, tetapi Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus senantiasa menyertai orang percaya. Terlebih lagi, jangan pernah lupakan dan ingat selalu bahwa dosa yang tidak dapat diampuni itu bukanlah dosa karena telah melakukan berbagai kejahatan mengerikan. Bukan pula karena telah menghina Tuhan Yesus, bahkan mengejek maupun mengolok Tuhan Yesus. Tetapi dosa yang tidak dapat diampuni selama-lamanya adalah karena menghujat dan melawan Roh Kudus. Kita bisa baca kebenaran ini dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32 yang tertulis, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Luar biasa Roh Kudus itu. Dia adalah Tuhan yang benar-benar merupakan sahabat sejati kita, selalu menyertai dan menjaga kita, bisa memampukan kita melakukan keinginan Roh yang mendatangkan kebaikan, bahkan membuat kita berbuah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus yang akan mengalir dalam hidup kita bila kita mau setiap hari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Semuanya itu dimulai dengan kebiasaan Anda berdoa untuk mengundang Roh Kudus dalam hidup, terutama setiap kali ingin memulai hari. Haleluya! Amin. Sebagai penutup, ketika kita berdoa, penting untuk selalu mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus adalah penasihat, penghibur, dan pemberi kekuatan bagi kita. Roh Kudus akan membimbing kita dalam kebenaran dan membantu kita memahami kehendak Tuhan. Jadi, ketika kita berdoa, mintalah Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita, membimbing kata-kata kita untuk mendoakan segala keinginan kita kepada Bapa dan membuka hati kita untuk menerima pesan dari Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, doa kita menjadi lebih kuat dan lebih berarti. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan lebih dekat dan lebih nyata, yang pada akhirnya kita akan merasakan berbagai kemenangan atas masalah dan tantangan terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya! Amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, mohon tuliskan di kolom komen. Saya akan menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.